Carboy masih bersama gue Amar. Kali ini gue akan membuat fase kita diperbolehkan merokok oleh orang tua kita. Ya sebelum kalian nonton ini jangan lupa like, comment, dan subscribe atau like, comment, dan subscribe and share dan hidupkan loncengnya lah. Kalau subscribe itu gratis, tis drastis. Nah, kita langsung aja menuju ke tips yang pertama. Yang pertama, orang itu pasti ada yang ngerokok dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan mungkin ada yang ngerokok pas dia udah dia baru ngerokok pas dia udah sukses atau dia udah cari duit, entah dia udah tua, misalnya udah 50 tahun baru ngerokok. Ada pasti, mustahil di dunia ini nggak ada yang kun fayakun, terjadilah maka terjadilah. Nah, tips yang pertama, kita kalau misalnya dari TK, PAUD, TK, SD, nih ya kalau misalnya ketahuan ngerokok, semua orang tuh yang overprotektif sama kita, positif kita digituin, positif kita digituin. Karena apa? Kita masih kecil, kita itu masih kecil dan pasti itu sangat ngaruh ke badan kita. Gue juga pernah kena marah, tapi orang tua gue untungnya nggak overprotective, jadi gue cuma dibilangin doang. Nah, kalau misalnya kita juga ngerokok pas SD itu kan ini sih nggak enak gitu dilihatnya. Udah SD ngerokok pas dicap tetangga jelek, tahu kan? Pedes-pedesnya sambal masih pedesan omongan tetangga. Bener gak gua? Pedes-pedesnya sambal masih pedesan omongan tetangga. Karena positif kalau misalnya kita ngerokok pas SD, orang tua dari kawan kita udah tahu, kita pasti disuruh jangan teman sama dia karena dia ini perokok. Apalagi pas SD, ya nggak? Gue juga pernah digituin, tapi gue nggak dari SD gue ngerokok. Maksudnya bukan candu, karena gue waktu itu pernah kejadian dicepuin sama kawan gue pas gue lagi ngerokok. Tante Amar ngerokok. Untung mak gue nggak cerita ke bapak gue, dan gue juga nggak digebukin karena mak gue tuh bukan termasuk orang tua yang overprotective. Misalkan gue ngomongin anjing. Ada juga kawan gue ini pas gue udah SMP, yang dia badannya segede teling gue ini udah ngerokok. Itu ada emang dia udah nggak sekolah lagi, tapi seumurnya SD, jadi dia tuh nggak bisa ninggi. Seriusan gua, itu nggak bisa ninggi. Mungkin karena belum dewasa, entah mungkin belum apa sih, agak sih gue baru tahu. Jadi kalau dia tuh mungkin dia tuh belum puber lah ya, makanya dia masih pendek. Tapi gue gak tahu juga lah, dia tuh udah perokok candu tuh, dia nyari besi buat merokok. Susah gak, ini gak bohong. Nah, tapi dia tuh entah enggak, itu gak pernah kena marah sama nyainya, sama ini ya. Dia tuh gak tinggal sama orang tuanya, dia tinggal sama nyainya, tapi sama kakaknya dia tuh dibolehin ngerokok. Bayangin boy, SD dibolehin ngerokok, apalagi gini kan. Nah, kita lanjut ke masa SMP, kita ngerokok, ketahuan sama orang tua kita, ya kalau misalnya ya ada juga mungkin yang udah dibolehin pas SMP kan, ada pasti. Ada juga mungkin masih kelas 7, mungkin masih dimarahin, masih dimarahin secara fisik, masih diomongin biasa, pasti ada kayak gitu sama orang tua kita. Kalau gue SMP, gue nggak pernah ketahuan kalau SMP kelas 7. Karena kalau misalnya ketahuan di SMP kelas 7 itu sama orang tua yang protektif yang nggak boleh kita ngerokok, pasti kita langsung baku sama seperti pas kita SD. Atau ya nak jangan ngerokok, enak ya lu cedung di video palanya itu kan. Nah, alhamdulillah gue pernah sih kejadian sekali sih, pernah dicepuin juga itu. Udah, gak usah diceritain ya, kita lanjut aja ke tips kita. Pokoknya ini bukan tentang curhatan gue, ini tentang ini kok tips fase orang tua dan anak diperbolehkan ngerokoknya. Ada juga ya fase kita masuk ke SMP ini, kalau ngerokok
Ya itu kan SMP itu kan ini sih mulai puber. Di situlah pubernya itu pas SMP. Tapi nggak kelas 7-nya, kelas 7 masih bawaan SD. Saya mulai suara berubah, mulai tinggi, mulai inilah itulah pokoknya. Nah, tapi di situ sangat mengganggu sebenarnya kalau misalnya SMP. Itu juga nyesel sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah, sekarang udah tinggi, dah pubernya udah tinggi. Gue puber pas SMA. Nah, udah di SMP udah selesai, kita ke SMA. Di SMA ini, nah ini inilah kalau misalnya untuk orang-orang yang punya orang tuanya overprotective juga, yang punya orang tua biasa aja, nggak terlalu masa bodoh gitu kan. Kita ngerokok, ya wajar, udah gede. Kalau misalnya orang tua yang orang tua masa bodoh itu wajar, udah gede, ya udah ini pemikiran udah dewasa, mungkin dia juga udah ada yang cari duit sendiri ya pas SMA kan. Ya kayak gue ini SMA udah boleh ngerokok, nggak dikekang lagi sekarang. Kenapa? Karena ya insya Allah bisa cari duit sendiri walaupun sering minta. Nah habis itu kalau misalnya punya orang tua overprotective, orang tuanya marah, dimarahin, malah sebenarnya orang tua yang overprotective itu bisa jadi baik kalau misalnya dikekang terus. Misalnya kamu ngerokok ya, tuh gebuk sekali, masih nggak kapok anaknya, masih ngerokok, tahun lagi digebukin lagi, pokoknya sehari digebukin anak itu nyampe apa gara-gara ngerokok, nyampe orang tua itu capek, pasti capek sendiri orang tua tuh ngomongin kita. Namanya hidup kita men bebas. Jadi kalau misalnya dari pas SMA itu ya udah, ya mungkin ada yang udah dibolehin, ada yang belum dibolehin, ada juga yang udah dibolehin sama orang tuanya tapi masih takut ya kayak gitu. Nah habis itu lanjut lagi ke masa kuliah. Kalau udah kuliah ya udah bebas, udah nggak sekolah lagi. Kalau misalnya ketahuan ngerokok dia udah nggak akan masuk BK. Nggak akan masuk BK ya. Kalau misalnya orang tua SD SMP ngerokok, panggil orang tua kau besok ya, keluar dari sekolah ya. Nah. Cuman gara-gara ngerokok, anak bapak ngerokok, anak ibu ngerokok. Kalau misalnya SD SMP, apalagi SMA, kalau misalnya SMA swasta yang nggak terima kayak gitu kan. Tapi nyantai aja lah SMA, gue jojong paling kalau misalnya ngerokok di push up doang. Kalau nggak diambil rokok songkok satpam itu batang guru ya, sebuah tuh batang, ya udah bebas lawan lo. Nah habisnya kan kita ke kuliah itu ya. Kalau di kuliah itu rata-rata udah ada pegang duit, udah ada nyari duit, udah ada yang nggak minta, ada juga yang minta, pasti ada. Nah ada juga yang nggak kuliah, ada juga yang nggak kuliah. Nah yang nggak kuliah ini positif lah itu. Maka misalnya kita ngerokok ya jong aja depan mak bapak kan, misalnya nggak kuliah nganggur di rumah kan, ya apa selalu jong pastilah itu pasti. Aduh gue ini capek bener sih ngomong, minum dulu mana sih figur kuliah itu udah positif lah, boleh lah, yakin gua. Ya udah lah. Gue ini capek bener ngomong udah dulu lah ya, ntar gue buatin lah part kedua ya lah. Ya guys, untuk orang jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke kawan-kawan orang supaya channel ke 1000 udah kita ada giveaway dan tantangan orang akan gue selesaiin. Oke, ada semua, sampai mbak, capek bener boy.